Maxman bola, ayo dengerin Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Bertemu lagi di podcast Radar Jogja, podcast main bola bersama saya Bahana. Dan dua orang narasumber kita masih dengan Pak Ananto dan juga Mas Rizky Kopong. Kita akan bahas kembali soal PSS Sleman ini. PS Sleman di tangan Peter Hoekstra 2 kali hasil minor, semuanya kalah. Di Malut kalah dan di kandang sendiri, bukan di kandang sendiri sebenarnya, kandang orang lain, tapi berlaku sebagai tuan rumah. Di Manahan kalah 2-1. Satu-satunya gol penyelamat, bukan gol penyelamat, gol penghibur lah, hadir dari Viko ya. Kalau saya nonton sendiri di layar televisi kayaknya ngeliat main PS gimana itu kurang greget lah. Umpan sana umpan sini aja bingung kayak umpannya. Apakah sesuai dengan apa yang pendapat saya tanya dengan Pak Ananto nih. Gimana Pak Ananto? Hasil PS Sleman brace kekalahan 2 kali kalah terus nggak pernah menang. 2 kali kalah, sebelumnya berapa kali? 5 kali. 5 kali. Berarti ada 7 kali ya. 6 kali kekalahan, dan rekor kekalahan ini rekor yang paling tinggi katanya di Liga Indonesia ya. Di Liga 1-nya. Ya, yang jelas kita nggak bisa melihat dari penampilan mereka di atas lapangan di 2 pertandingan kemarin ya Pak. Ya, jadi ini ada problem. Yang jelas ada problem. Problemnya ini yang harus dipecahkan, yang harus dicari juga. Ini problemnya apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya tugas dari manajemen dan juga apa. Kalau pelatih kita tahu semua lah kualitasnya seperti apa gitu kan. Dan kemudian pemain juga nggak jelek-jelek amat tuh pemainnya sebenarnya. Cuma di sini kok hasilnya minor terus gitu. Ya, kalau kita mau menghujat ya percuma saja, nggak ada hasilnya gitu. Ya, yang penting kan sekarang begini, di saat tim ini terpuruk, ini kan harus ada solusi. Solusinya apa? Maksudnya solusinya agar motivasi pemain ini juga bangkit lagi gitu. Ini kan belum selesai kompetisi, masih ada berapa pertandingan? Masih ada 9. Masih ada 9 pertandingan. 9 pertandingan, sekarang poinnya masih terhenti di poin 19 ya. Dan yang beberapa tim di atasnya juga mungkin yang sudah take off itu kan Barito Putra kan sudah mulai menjauh 28 poin. Dan ini 28, ini berarti ada selisih 9 poin dengan PSS. Kemudian Persis itu sudah naik tapi selisihnya masih bisa terjaga. Selisih 3. Terus kemudian di atasnya itu ada Semen Padang itu. Semen Padang 22 ya, sama dengan Persis. Jadi ini bisa masih terkejar. Terus kemudian yang paling dekat itu kan Madura 21 juga masih bisa terkejar. Jadi ini belum selesai sebenarnya. Belum akhir segalanya. Ya, belum akhir dari segalanya. Kalau memang tim ini pengen bangkit ya mungkin di 2 pertandingan kemarin mungkin hasilnya belum maksimal ya. Ya cuma kalau kita lihat permainannya dari pertandingan melawan Malut dan menghadapi kemarin Barito, sebenarnya ekspektasi kita itu kan jauh lebih besar saat menghadapi Barito. Betul. Tapi entah kenapa di menit-menit setelah menit 25 permainannya hilang gitu. Sebenarnya dengan Malut ini kan permainannya juga cukup bagus. Konsepnya udah jelas gitu kan. Tinggal bagaimana sih eksekusinya di lini depan. Nah, kemarin nggak tahu kenapa justru malah anti klimaks ya. Anti klimaks pertandingan permainannya. Jadi ini yang harus dipahami betul oleh pemain, oleh pelatih dan juga manajemen, dan juga percuma kita mau menghujat juga percuma, itu nggak akan memperbaiki keadaan kan. Justru tim seperti sekarang ini harus disupport. Nah, kembali lagi dari manajemen dan pelatih atau pemain, mereka mau nggak disupport gitu kan. Ya, betul.
ya kan, respon mereka seperti apa gitu kan. Kalau mereka sudah patah semangat ya nggak usah diteruskan aja kompetisinya 9 pertandingan, buang-buang duit aja gitu kan. Tapi ini kan belum selesai kan, ini masih ada 9 pertandingan, berapa 9 ya? 9 tadi ya, 5 sekarang. 9 pertandingan kan. Segala sesuatunya masih bisa berubah gitu kan. Taruhlah dari 9 pertandingan kita bisa ambil 6 pertandingan itu maksimal kan, berarti kan ada tambahan berapa? 6 kali 3 kan, ada 18 poin. Nah sekarang hitung-hitungan aja, tim ini harus bisa minimal itu harus bisa meraih berapa poin untuk bisa lolos dari degradasi ini. 36 Pak. 36 ya. 36 berarti tinggal berapa poin ini? Berarti 36 dikurangi 19 berapa? 17 ada berapa? 9 pertandingan. Iya. Ya kan? Bisa lah itu. Bisa ya. Kalau dari 6 pertandingan ini bisa meraih poin kan 18. Ya kan? 18 ditambah dengan 19 kan sudah 37. Ya kan? 37 apa 47 ya? 37 ya? 37. Nah, ini kan berarti sudah bisa menghindari jurang itu kan. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Sekarang bagaimana caranya agar meraih poin-poin yang krusial ini di laga-laga menghadapi pertandingan-pertandingan yang bisa diambil poin maksimalnya. Kan masih berhadapan juga dengan beberapa tim ya kan, yang ada di level-level degradasi. Dengan Persis masih ya kan, Madura juga masih. Kemudian Semen Padang sudah selesai Pak. Semen Padang sudah 2 kali ya kan, Semen Padang sudah. Kemudian Arema sudah ya. Berarti ya tinggal Semarang dan Madura. Semarang, pokoknya jangan sampai kalah dengan Persis, Semarang, Madura. Kalau bisa 3 pertandingan ini meskipun nggak main di kandang, itu bisa ambil 3 poin, gitu loh. Dan ini masih terbuka peluang karena di beberapa laga tandang dari tim-tim itu juga nggak semuanya berakhir dengan 3 poin untuk kemenangan mereka. Jadi ini peluangnya itu masih ada. Ya kan, tinggal bagaimana manajemen itu menghitung sekali gitu, jangan sampai terpeleset, ya toh. Nah ini problemnya di mana? Apakah masalah psikologis, ataukah masalah teknis, ataukah masalah komunikasi antara pemain, pengurus dengan manajemen atau dengan pelatih? Ini harus diselesaikan. Nah, tinggal di sini kita bisa melihat bagaimana komitmen dari pemain. Juga manajemen ini seperti apa? Apakah mereka hanya mampir ngombe untuk menyelesaikan musim ini di PSS atau memang benar-benar mereka ingin mengusung nama PSS ini agar gak degradasi gitu. Nah ini kan yang paling penting. Komitmen ini yang paling penting. Komitmen bagaimana menyadari bahwa tim ini tim yang memang habitatnya di Liga 1, ya kan? Ya mereka sempat terpeleset tapi kan tetap naik lagi. Dan PSS itu kan punya prestasi yang nggak remeh di Liga 1 gitu. Meskipun belum pernah juara, tapi tim ini kan dikenal sebagai tim yang alot, tim yang sulit dikalahkan itu. Dan pendukung mereka itu juga banyak juga, ya kan? Dan pendukungnya PSS ini kan nggak pernah berhenti kan. Meskipun kondisi seperti apapun mereka tetap mendukung, ya kan? Nah ini yang harus disadari betul oleh manajemen. Jadi tugasnya manajemen dan pelatih ini ya menaikkan lagi motivasi pemain. Saya pikir itu Pak, kalau dari dari skema lapangan ya tanpa ada perbaikan motivasi dan perbaikan koordinasi ini juga nggak akan membaik tim ini gitu kan. Oke, kita ke Mas Kopong, ngelihat 2 hasil minor di tangan Peter Husras ini tentu yaitu tadi kata Pak Nanto, tidak semuanya salah pelatih. Bola sudah ada di manajemen. Selama seminggu ini mungkin kamu bisa cari tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi di internal PS Sleman hingga kok kekalahan, sering kalah. Bahkan kita puasa, di bulan puasa ini PS di puasa juga, puasa kemenangan gitu. Gimana Mas Kopong? Ada informasi apa dari manajemen sendiri? Nek internal PSS dhewe nak diwawancara mesti tak gelem ngomong ya Mas. Nek susah ya, nek babakan masalah apa. Cuman kan sing jelas kan kemarin kan
kita udah wawancara Pak Manajer, Manajer PSS ya, Leo itu. Terkait 2 pertandingan ya, sampai 6 kali kalah ini pelatih sudah melakukan evaluasi dan pelatih sudah mengetahui apa yang akan menjadi kebutuhan evaluasi tersebut. Apa itu, Bang? Nah, belum tahu nggak? Nah, Tapi kamu melihat ada tekad nggak sih dari manajemen PS untuk keluar dari kekalahan ini gitu? Apa gitu yang akan mereka lakukan selain ganti pelatih? Jos. Nek wawancara terakhir wingi sore iki ya apa ya Mas ya? Ya mengkur TKT mengkur cuman berusaha menang lah. Jalan satu-satunya cuman itu. Nek arep ganti pelatih menang ya ora mungkin. Merombak pemain lagi juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan? Kalau wawancara kemarin sore cuma seperti itu. Tekadnya cuman bagaimana caranya di sisa pertandingan ini harus menang. Dan Peter Wistra pun juga kemarin waktu jumpa pers habis lawan Barito itu kan juga ngomong toh. Butuh 36 poin untuk mengamankan PSS Sleman dari zona degradasi. Ya. Artinya kan ya kudu menang gue. Ya kunci sisi-sini kudu menang. Neng ya apapun itu, kemarin pas lawan Barito di Manahan itu walaupun kalah, supporter itu tetap ya loh Mas nyanyi mendukung loh Mas. Ya kalau supporter PS udah tidak raguan lagi kesetiaan mereka. Ya kan, mereka tempatnya di belakang. Masalahnya kan ada di internal tim ini seperti apa gitu kan. Kasihan supporternya kan. Kalau lihat dari lawan PSS, lawan ke depan cukup berat, ada lawan kandang cukup berat, ada lawan PSPS Gia, Persib Bandung, Persija, Dewa. Wah. Ini gimana ini? Lihat situasi seperti ini gimana Pak Ananto? Ya harus pinter-pinter memilih target ya Pak ya. Maksudnya memilih target di mana posisinya. Jadi kalau saya melihat ini kan materi pemain ya, materi pemain terutama pemain-pemain asing gitu kan. Kita menyoroti pemain asing lah, karena pemain asing ini kan sebagai 50% kan ya, sebagai tulang punggung dari tim PSS ini kan. Sekarang yang punya performa bagus, yang performanya cukup stabil itu kan cuma 2-3 pemain kan. Sisanya ini kan masih kita pertanyakan itu Pak. Nah, apakah nanti Wistra ini berani untuk merotasi, mungkin memainkan lebih banyak pemain-pemain kayak kemarin Hamisi itu sudah mulai main, kemudian Jaya juga sudah mulai main, Riko apakah berani dimainkan duluan gitu kan, tidak hanya mengandalkan si Cardoso terus gitu kan. Nah ini kan yang harus dipecahkan betul, karena mungkin di latihan secara kualitas individu mereka bagus gitu kan, mereka bagus, tapi di lapangan kan kelihatan nggak ada sama sekali chemistry-nya gitu loh. Viko itu kasihan kerap lari-lari sendiri gitu kan, nggak ada backup dan sebagainya. Dan yang ketiga mungkin karena gini, konsistensi. Jadi kelemahan pemain-pemain di Liga Indonesia itu meskipun dari awal latihan skemanya sudah diterapkan betul, pelatih inginnya seperti ini kadang para pemain karena mereka nggak terbiasa dengan skema ini ya. Skemanya Wistra ini kan termasuk skema baru toh bagi PSS, bagi pemain-pemain PSS ya. Mungkin skema yang berjalan itu hanya di 25 menit awal itu kan. Setelah itu ya hilang lagi gitu kan. Nah ini memang penyakit dari tim-tim yang ada, pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Bagaimana mereka memahami instruksi dari pelatih. Ini benar-benar fokus, konsisten sampai menit akhir. Ya. Jadi kemarin di beberapa menit awal 10 sampai 15 maksimal ke 20 itu mainnya bagus. Ya, sesuai dengan skema penguasaan bola yang cukup tinggi gitu kan. Bahkan sempat ada 1 gol yang dianulir kan. Tapi setelah itu buyar mereka. Ya kan, kemarin terlihat sekali kematangan dari pemain-pemain Barito ini. Mereka sudah siap. Mereka tinggal menunggu kok. Ya kan, mereka tinggal menunggu dan mereka tahu PSS ini akan memainkan gaya possession football. Mereka tunggu aja gitu kan. Nah, ini yang problemnya di situ. Jadi strategi yang coba diterapkan Wistra ini belum begitu matang dipahami oleh pemain. Di lain pihak, saat menghadapi tim yang lebih siap dengan gaya permainan antitesis dari possession football, tim ini jadi kelabakan. Akhirnya apa?
ciri khas ataupun keinginan skema gaya main yang diinginkan pelatih sebelumnya saat saat pertandingan, saat latihan gitu kan. Gameplaynya yang sudah disiapkan ini nggak jalan, hanya buyar lagi kemarin kan kebobolannya di menit-menit babak kedua juga. Itu sudah killing goal. Antisipasi. Kemudian Hustra udah bermain pragmatis. Mereka wis piye carane cetak gol ya dah. Karena hanya dengan gol itu motivasi pemain-pemain PSS ini bisa bangkit. Dan betul. Begitu ada gol balasan, sayang golnya telat. Ya toh. Terus saya juga menyoroti positioning instruksi dari kiper itu saat ada tendangan bebas atau free kick. Free kick itu sangat dekat gitu loh. Dan di situ hanya 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 pagar yang diinstruksikan oleh si Alan si kiper ini kan. Nah, begitu di syuting bolanya luput. Nah, ini gol pertama itu blunder sebenarnya. Nah, blunder ini kan perlu dievaluasi kiper ini kan. Dia kiper asing. Kenapa kok bisa blunder gitu ya? Nah, ini kan ya lucu juga. Ya, harusnya kan kalau kualitas asing lebih bagus dibanding tapi ya kita nggak perlu menghujat itulah. Yang penting diperbaiki, kita dukung terus. Yang penting ini kita lihat dengan Persib bagaimana gitu kan. Persib mainnya di mana Pak? Persib mana? Bandung. Nah, itu harus realistis juga. Apakah akan ambil 3 poin, kemudian cara mainnya seperti apa? Ya, ini juga harus realistis kan. Terus kemudian masih lawan Biak, main di Biak. Main di Biak, main di Papua. Terus kemudian dengan Persija main di sini. Kandang. Dewa juga di sini. Nah, Dewa di sini. Nah, Dewa ini juga gaya mainnya ini juga sangat kompak ya sekarang. Ini salah satu tim yang bisa mengalahkan Persib Bandung loh. Ya kan? Satu di antara 2 tim yang saat ini berhasil mengalahkan Persib Bandung selain kemarin Persebaya Surabaya ya. Nah, mungkin cara mainnya Persebaya, mungkin kalau cara mainnya Dewa diadaptasi oleh PSS saat menghadapi Persib, ini juga agak berat. Karena Dewa ini kan persiapannya udah jauh-jauh hari. Dan pelatih Jan Olderikering yang sama-sama dari Belanda dengan si Hustra ini juga pegang Dewa ini bukan dari tahun ini aja, tapi sebelumnya udah pegang. Dia udah membangun pondasi itu ya. Meramu pemainnya juga dia cukup lama gitu kan. Jadi dia punya fundamen yang cukup kuat. Nah, kalau misalnya si Hustra ingin menggunakan gayanya gayanya Dewa untuk mengalahkan Persib, belum tentu bisa, malah kacau permainannya. Yang paling enak kan ditonton kemarin gayanya Persebaya saat mengalahkan Persib 4-1 di Surabaya. Ya. Loh, jujur loh, Persebaya itu cara mainnya itu jauh beda dengan Dewa United, ya kan? Tapi mereka bisa menahan, justru mengalahkan Persebaya. Mungkin itu yang harus dilihat, ya toh. Ya kita berharap juga Persib dengan mungkin antitesis gaya permainannya Persib ya seperti yang diterapkan Paul Muster di Persebaya kemarin, Pak. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, tim analisnya, ada analisnya apa nggak, Pong? Ada di tim itu. Nah, tim analis ini harus bekerja gitu loh untuk memberi masukan kepada pelatih, ya toh. Gayanya ini seperti apa, gaya ini seperti apa. Kemudian statistik pemain itu juga diperhatikan betul. Ini pemain kondisinya seperti apa sih, ya kan? Kayak Cardoso itu menit bermainnya banyak ya, tapi impactnya kepada tim kan belum banyak. Nah, ini yang harus dievaluasi lagi. Ya, saya juga pengen nanyakan Pong, mungkin yang sering datang ke latihannya PSS Sleman ya, terutama dari peran daya gedor striker PSS. Kerap kali dari zamannya Carzola, Hustra, semua striker udah dimasukin semua, tapi hasilnya nihil loh. Menurut kamu yang salah pola latihannya memang striker PSS jelek gitu. Ya apa? Ya nak jeleknya orang Mas. Nah, jeleknya orang asli pemain mempunyai kualitasnya sendiri-sendiri ya. Ya mungkin pola-pola latihan lah mungkin. Oh, berarti dia yang salah pelatihnya. Ya mungkin kan kurang minusnya pelatih yuk. Oke, sing latih itu.
Mungkin kan kurang tahu finishingnya. Dan ya komunikasi itu tadi nak menurut Komunikasi antara pemain atau pemain pelatih. antar pemain juga antar pelatih kan mungkin ya wingi-wingi basa Brasil kan ya ketok ya sing ora paham to Mas. Nah, aku ngarani kan. Kan sekarang pakai Google Translate. Ya mosok latihan pakai bawa HP ya lucu ya Pak. Yo Fong. Ya mungkin karena komunikasi itu tadi. Oh, iya. Terus finishing ya terus mainnya kayak susu-susu toh Pak. Yo dadi rantai skema atau wingi-wingi. Kalau kamu lihat mereka dilatih untuk finishing nggak sih di selama mereka latihan? Ya ada. Ada latihan finishing, ada khusus. Ngedrill striker tuh ada. Oh ada. Tapi di lapangan hasilnya ini ya jauh apa? Gimana Pak kalau masalah striker PSS ini Pak? Ya kalau saya lihat Cardoso itu katanya bukan striker murni ya Pak ya. Dan dia winger gitu kan. Padahal di winger di situ kan sudah ada si Rico juga kan. Kemudian ada Dion, ya mungkin dia winger kiri lah karena dia kaki kiri kuat. Cuma saya lihat kontribusinya ke tim itu juga meskipun dia cetak berapa gol? 2 gol ya, Pong ya. Cuma cetak 2 gol dan beberapa assist. Cuma ya di pertandingan-pertandingan yang harusnya kita bisa ambil poin gitu kan. Dia nggak muncul gitu, dia nggak bisa menjadi solusi lini depan gitu. Kemudian di praktis sebenarnya striker murni yang dipunyai oleh PSS ini kan cuma satu, Hoki ya. Ya Hoki kemarin main di babak kedua malah sebenarnya tampil bagus. Dia cukup bersemangat gitu kan. Jadi kelemahannya pemain PSS ini mohon maaf ya, terutama lini depan, mereka itu tidak berani membuka ruang gitu kan, membuka ruang misalnya ke samping atau masuk ke dalam. Ada pergerakan-pergerakan tanpa bola yang harusnya dilakukan saat mereka melakukan penetrasi di sepertiga lapangan akhir di pertahanan lawan itu. Kayak misalnya Rico bawa bola gitu kan dari sayap gitu kan, harusnya wingbacknya ini backup, dia bisa muncul atau ada pergerakan orang kedua, orang ketiga dan orang keempat gitu kan, seperti yang dilakukan oleh Erwan di PSIM gitu kan, tapi ini nggak terlihat di PSS gitu kan. Jadi pergerakan pemain PSS ini, mohon maaf, ini sangat tidak aktif, sangat pasif gitu. Jadi pemain yang memegang bola itu tidak punya opsi, tidak punya banyak opsi untuk memberi passing kepada teman-temannya karena pergerakannya ini terbatas mereka. Nah inti dari sepak bola ini kan bergerak gitu kan. Nah ini yang harus dipahami oleh, mohon maaf, pemain-pemain. Nah buktinya kemarin sih Hoki masuk, dia melakukan pergerakan beberapa kali, mencoba menusuk tanpa bola ke penalti, ke kotak penalti, kemudian dia coba melebar dan hanya membuahkan hasil kan. Beberapa kali pertahanan dari Semen Padang ini jebol. Nah, sayang ini yang tidak dilakukan secara konstan gitu, yang dilakukan oleh PSS. Nah, kemarin tim-tim lawan menghadapi PSS sekarang mereka agak pede gitu kan, karena melihat PSS ini mentalnya sedang bermasalah. Ya satu-satunya cara ya bagaimana ini mendapatkan kemenangan, itu saja. Ya toh. Jadi ini harus bisa dapat kemenangan dulu. Entah bagaimana caranya lah, pokoknya menang ini dulu gitu. Menang dapat 3 poin, setelah itu nanti mikir yang lain. Jadi pikirkan dulu setiap pertandingan yang ada ini aja, yang di depan ini lawan siapa. Ini memang kondisi yang tidak mudah ya. Ini kondisi tapi ini kan belum tertutup. Karena pesaing-pesaingnya ini juga masih bisa kita lewati gitu. Nah ya tinggal dari pemain dan manajemen ini juga harus sadar. Sadarnya bagaimana? Tim ini punya basis dukungan yang cukup besar. Ya toh. Mereka itu membawa nama besar Sleman loh. Jadi PSS Sleman ini bukan sekedar tim yang ecek-ecek gitu. Jadi kalau untung supporter Sleman ini juga kan tidak begitu mereka bijak lah maksudnya. Sabar ya. Ya sabar maksudnya. Dan saya pernah baca kan banyak tuh ada kutipan video-video kecil pendek itu yang muncul di beranda saya itu kan, yang ada beberapa itu yang saya sempat tersentuh juga bahwasanya
Sleman PSS itu seperti ini, PSS itu kalah, PSS itu kalahan, itu bahwasannya itu sudah sering terjadi gitu kan. Dan pendukungnya ini tidak tidak kaget, dan mereka tetap mendukung apapun yang terjadi dengan PSS, meskipun mereka harus degradasi pun pendukungnya ini loyal, nggak akan kemana-mana. Inilah yang harus cuma yang jadi pemikiran sekarang kan eman-eman loh. Kalau tim ini sampai degradasi. Sudah punya stadion ya. Iya kan. Mewah ya. Eman-emannya begini. Di saat tim lain di Liga 2 berjuang susah payah, mereka mengeluarkan dana puluhan miliar untuk naik ke Liga 1. Yang ada di Liga 1 ini malah menyia-nyiakan peluang. Ini masih ada peluang. Nggak usah patah semangat. Ayo, semua penting harus menang dulu. Ya nggak, Bang? Segala sesuatunya di lapangan itu masih bisa terjadi. Sebelum peluit panjang berbunyi, ya ini kita harus berusaha bagaimana caranya menang gitu. Intinya kan gitu. Ya kayak kita jangan melihat nama besar lawan dulu lah. Yang penting percaya diri pada tim ini, pada teman, kita harus menang. Kita mau bicara taktik, bicara strategi juga. Ini bukan masalah itu kok. Masalahnya ada di motivasi. Motivasi pemain terutama manajemen. Ini manajemen harus bisa memberikan solusi ini bagaimana kalau kondisinya. Nah ini justru begini, Bang. Disinilah letak diujinya kemampuan dari manajemen untuk mengatasi kondisi ini. Kalau manajemen yang ada di PSS ini hebat, dia harusnya bisa mencari solusi, ya kan? Tapi kalau dia nggak hebat, ya mohon maaf ya. Ini saat waktu yang sangat krusial. Kita bisa melihat di sinilah bagaimana kehebatan sampai di titik mana kehebatan manajemen ini dalam memegang tim ini, ya kan? Kalau ini bisa dibalik menjadi kemenangan dan meraih poin penting, berarti manajemennya itu serius, luar biasa. Bukan serius saja, ini luar biasa, benar-benar manajemen sepak bola itu. Dan mereka bisa dipercaya untuk memegang tim selanjutnya. Nah ini juga portofolio bagi manajemen loh, ya kan. Kalau mereka bisa mengubah kondisi ini, ya kan, mereka kan bisa cerita kemana-mana. Mereka punya CV, ya toh, bahwa saya loh bisa mengangkat tim ini dari jurang degradasi gitu. Ya kayak kemarin beberapa tim Liga 2 bisa naik, itu kan karena manajemennya ini juga luar biasa. Nah ini bagaimana caranya agar manajemen PSS ini bisa mengerti lah seperti itu. Kalau dari pemain kata Kopong, pemainnya juga oke-oke itu ya Bang ya. Ya dan kelasnya kan Liga 1. Liga 1. Bukan Liga 2 kan. Harganya pasti juga Liga 1 ya Bang. Pak. Kontraknya juga Liga 1. Nggak mau mereka dikontrak Liga 2 tuh. Ya. Dan juga mereka punya CV yang luar biasa loh. Ada yang pernah katanya main di Liga Italia juga, Serie A juga. Ya Cardoso itu Pak. Ya, tapi tapi kan belum menunjukkan Serie A-nya dia gitu. Ini harus bagaimana nih cara manajemen untuk mengeluarkan kemampuan dari pemain ini. Ya toh? Pelatih sudah ganti 3 kali. Ya kan? Tapi manajemen ini kan masih tetap sama. Ya toh, Pak? Ya, berarti ini bukan salah di pelatih sebenarnya. Ya, kan. Nah, tinggal manajemen ini bagaimana mereka bisa meramu tim ini, maksudnya menaikkan motivasi gitu dari pemain-pemain ini. Itu. Oke. Besok PS Sleman akan melawan Persita. Kandang ke Tangerang ya. Apa yang akan dihadirkan Mas Kopong nih besok untuk Radar Jogja nih? Ada informasi terakhir dari tim ya. Tim apa nih? Tim sudah berangkat ke Jakarta ya. Mainnya di mana? Di Indomik Arena. Ya. Kemarin sore udah latihan 2 hari setelah lawan Barito itu udah latihan 2 hari. Kemarin itu hari apa? Rabu. Selasa Rabu udah latihan, udah persiapan. Terus hari ini berangkat. Udah taktikal juga kemarin sore, hari ini berangkat. Pak, ada informasi terbaru apa nih? Ada pemain yang cedera, absen atau sudah besok?
Tidak ada yang kemarin Mas Fahrudin, Mas Fahrudin Oh, jadi cedera itu. enggak cedera, kecapean, Pak. Oh, kecapean. Tapi dia lututnya juga kelihatannya ketekuk loh dia. Iya. Oh, dan Kenapa? Ya main terus Mas. gantinya Fakhrudin siapa? Belum tahu, kayaknya tetap bisa main, cuman kemarin enggak ikut latihan intens saja kemarin sore. Capean terus. Terus kondisi mental pemain gimana? Pemainnya dulu lesu gitu. Ya kalau bahasa kata Pak Manajer 6 kali kekalahan ini, manajer Leo itu 6 kali kekalahan ini pasti berdampak ke mental, Pak. Ya nggak usah diomongkan ya pasti dia berdampak gitu kan. Ya, terus enggak kalau ngomong tok itu biasa. Terus apa yang dilakukan dari Pak Manajer ini? Nah mungkin ya nanti cari waktu buat outbound. Ya outbound itu enggak ada loh. Ini sudah mepet terus loh. Ya buat psikolog dan sebagainya. Mungkin ini cuman mungkin katanya mungkin seperti itu. Lah outbound piye? Outbound ini ora iso no, ora nyandak waktune. Apa pas lebaran nanti outbound. Nah, lebaran pemain ya mudik. Masa enggak mudik? Kalau Putra sendiri jelang lawan Persita apa nih? Apa yang? Ya, sempat stres. Dia juga stres. Semuanya stres semua di sekolah Pak sempat stres. Dia ngomong sempat stres. 6 kali kekalahan ya 2 kali beruntun dia, tapi 6 kali kekalahan kan ya tapi tetap dampaknya pemain toh Pak BB pelatih hari instruksinya PBB nak pemain yang ngono ya tetap stres toh pelatih beban toh ya bisa stres semuanya itu tapi apapun itu tetap optimis lah deh lah ya kan kompetisi ini belum selesai ya kan ya kompetisi ya jangan menyerah maksudnya ya kita tetap dukung loh maksudnya ya kita berharap agar PSS ini bisa meraih poin penting gitu kan ya. Nggak pernah kita nggak bisa kita terus-terusan menyalahkan timnya, nggak bisa kan ya. Nah yang penting kan kita menunggu kesadaran dari pemain dan manajemen agar bangkit lah untuk kondisi ini. Dan di internal saya pikir juga kondisinya juga nggak nyaman sekali ya, sama sekali nggak nyaman ini gitu. Ini jalan Persita gimana nih Pak? Persita ya ini peluangnya gimana nih? Persita ini punya second win ya, maksudnya angin segar di putaran kedua. Masuknya siapa namanya? Pemain asal Brasil yang dari Bali United tuh. Eber Besa. Ini juga cukup banyak membantu performa tim gitu kan. Dan juga Persita ini kan mayoritas pemainnya itu sudah lama berkumpul dari beberapa musim sebelumnya Pak. Jadi mereka itu terutama pemain lokalnya ya yang jadi backbone tim ini ya. Itu mayoritas itu sudah berkumpul mungkin dari 3 musim sebelumnya dan bahkan pemain-pemain lokalnya Persita ini kebanyakan kan diambil dari EPA mereka toh. Oh ya. Ya dari mereka punya akademi yang bagus, punya jenjang jenjang pembinaan pemain muda yang cukup berjalan itu. Saya kira bukan lokal saya kira ya. Aji Kusuma ini pinjaman dari Persija kalau nggak salah kan musim lalu ya. Jadi ini ada beberapa penambahan pemain, cuma penambahan pemain ini tidak begitu mengubah gaya bermain dari Persita ini. Jadi backbone-nya ini dari 2-3 musim ini sudah sama, kecuali pemain asingnya. Beberapa pemain asing kan keluar masuk ya, yang sekarang itu mungkin yang masih ada itu kan Bae Shin Young ini dari pemain Korea ini sudah lama gitu kan. Kemudian masuk Eber Besa, terus strikernya satu yang jangkung yang tinggi besar di depan itu. Terus kemudian ada pemain juga dari Eropa Timur siapa namanya Asia ya maksudnya Kasubaev ini juga cukup bagus, ini pemain baru. Jadi tapi kemudian di situ ada Mario Jadel, kemudian yang lain masih pemain-pemain lokal Entoha dan sebagainya. Ini kan pemain-pemain lama yang sudah berkumpul dari 3-4 musim sebelumnya ya, sudah backbone-nya ini sudah terbentuk. Jadi mereka karakternya jelas, punya permainan cepat gitu kan, dan mereka nggak mudah menyerah. Mereka punya improvisasi yang bagus di lapangan. Pelatihnya memang gonta-ganti kan. Setiap musim mereka hampir berganti terus. Ya kayak PSS, tapi nggak seperti PSS yang berganti 3 kali kan. Selama 2 musim berganti 3 kali ya. Nah kalau Persita ini kan mungkin dia ganti di satu musim dia ganti 1 kali atau 2 kali. Tapi kemudian di awal musim dia ganti lagi gitu kan. Sampai sekarang ini
pelatihnya belum berganti dari awal kompetisi. Nah ini yang cukup menarik juga. Tapi apapun Persita itu bukan sosok Dewa United gitu kan, ya kan, bukan Persija ataupun bukan juga Persib Bandung. Mohon maaf saya tidak meremehkan Persita ya. Tapi memang Persita pun menghadapi tim-tim itu juga kesulitan gitu kan. Ya sekarang kalau maksudnya gini, pemain ini sudah lupakan 6 pertandingan sebelumnya lah. Mereka datang ke lapangan di Persita ini, di Tangerang ini, mereka ibaratnya bahwa mereka itu head to head-nya sama dengan Persita, wis itu aja. Ya kan, jadi wis ini di refresh, dikosongkan semua pikirannya ya, ibaratnya kita mulai dari nol kayak di pom bensin gitu kan. Kita masuk ke lapangan, wis nggak usah dianggap beban kekalahan 6 laga sebelumnya. Toh PSS ini juga mengawali kompetisi itu juga dengan -3 kan, setelah kompetisi belum berjalan sudah dikurangi -3 karena ada kasus di tahun-tahun sebelumnya. Nah udahlah ini aja, kalau ini jadi manajemen tuh juga. Kalau lagi manajemen nggak usah berputus asa. Maksudnya sekarang cari solusi aja, nggak usah. Kalaupun mereka sekarang ini nanti bisa lolos dari jurang degradasi, legasi mereka itu lebih baik dibanding manajemen sebelum-sebelumnya gitu. Ya karena ini memulai dari -3. Ya jadi ya kita nggak boleh terus-menerus melihat manajemen Pong. Ya kan? Mereka juga pusing juga kan, ya kita dukung juga gitu loh. Itu Pak. Ya. Pong, besok kira-kira prediksi starting line up yang akan dipasang Usra gimana nih prediksimu? Apakah akan ada perubahan atau sama dengan saat melawan Malut dan lawan Barito? Kalau menurut saya hampir sama dengan Barito tetap Barito. Jadi tak punggung ini tengah. Ya, Barito. Sama Hamisi. Terus 4 Alan tetap dipasang terus nih Alan. Mantap Mas. Wah. Kamu tak pernah nanya tuh Alan tuh nggak ada kan itu. Ada sebenarnya kan dulu kan waktu lawan Semen Padang kan semua diganti ya Bang. Iya. Untuk siapa nama yang Garisti ya. Itu depan paling Tokanten lagi. Terus ya tetap ada Kaduso aja tetap. Viko kemarin kartu kuning enggak? Mana Pak? Masih ada. Masih bisa main. Terus Jayus. Terus sama Betinho, Dion, belakang ya Cleberson, Nasarudin, Vigo sama Gomez. Untuk kemarin sempat diganti Pak ya kalau ya. Diganti di babak kedua. Saya melihat babak pertama main agak kurang perform, kenapa ya? Karena cakal sendiri loh dia. Ya karena backupnya si Dion, si Vigo ini itu salah bergerak terus. Pergerakannya salah terus dan dia sering out position gitu kan. Jadi berapa kali itu dia kehilangan bola si Vigo ini, ya kan? Jadi saat Dion menusuk ke depan, dia justru ketinggalan di belakang. Dan kemudian dia seperti gagap gitu kan. Maksudnya seperti salah antisipasi, kemudian gugup, mengantisipasi bola, kemudian mengantisipasi pergerakan lawan. Sebenarnya kemarin bolongnya itu juga di sisi itu. Di sisi itu sebenarnya. Cuma mungkin di situ stoknya wing backnya PSS itu nggak ada selain si Vigo. Ya, jadi tetap dipaksakan main di situ. Sebenarnya kan kalau Jayus dimainkan, dicoba di situ kan mungkin bisa kan. Ya kan? Kalau enggak si Dion itu kan sebenarnya wing back. Dion dimainkan di situ, kemudian dimainkan Rico di depannya. Cuma ini pernah dan itu kalau nggak salah waktu lawan Semen Padang komposisi ini kan dimainkan kan. Nah, jadi Dion itu wing back waktu itu dan sempat dia cetak gol kalau nggak salah. Ya, kalau kemarin terus terang Vigo ini yang agak sering out of position dan underperform kemarin. Dion seperti kerja keras sendirian, ya. Karena si Vigo ini kelihatan dia ragu-ragu dan timing dia itu sering meleset saat si Dion butuh cover pergerakan di belakang dia, si Vigo ini malah diam. Tapi saat Dion ini
ingin si Vigo nggak bergerak, si Vigo bergerak gitu. Nah nah inilah yang saya katakan chemistry dari antara pemain ini nggak terbangun. Nah ini yang patut di apa namanya, patut dicari masalahnya gitu kan. Kalau dulu kan misalnya saya juga sempat apa namanya, sempat waktu kecil itu ikut, bukan SSB ya, maksudnya ikut main kompetisi tapi di luar kota gitu kan. Nah itu satu tim gitu. Nah di satu tim itu misalnya saya si sayap kanan gitu kan. Saya tuh mesti kalau nginep di hotel itu saya diinepkan dengan bek kanan saya di barengke gitu. Biar apa? Biar saling ngobrol di situ paling ada betul. Nah ini kan salah satu ya. Salah satu untuk menyatukan chemistry, dan kalau nggak salah ini juga dilakukan oleh beberapa tim-tim besar lain seperti Persebaya gitu. Jadi pemilihan apa namanya, pemilihan kamar, satu roommate lah gitu kan, teman sekamar ini saat away atau saat di mana atau saat di mes itu juga bisa jadi opsi, karena ya sekali lagi mengelola tim sepak bola itu tidak hanya mengelola strategi dan skema bermain, tapi juga apa, memanajemen manusia, human management itu. Ini yang paling penting. Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Manajer itu, Bang. Ya, ya syukur-syukur kalau didengar, kalau nggak didengar ya nggak apa-apa. ADW nggak punya kontribusi apa-apa dengan PSSI. Kita cuma bisa mendukung sekali itu. Intinya gitu. Setelah kita ngomongin pengen besok lawan Persita, ada kabar agak menyenangkan mungkin ya, dimana waktu Sleman Danang itu akan mengusahakan Stadion Maguwarjo ya sepatutnya digunakan. Ini gimana Bang perkembangan Maguwarjo Bang? Kalau perkembangan aku ngerti Mas Wi. Delima aku. Oh, ya. Kalau dari tim apakah sudah dengar? Belum. Tim sama sekali belum, manajemen belum mendengar apapun. Kemarin sudah tak tanya. Kemarin kan saya kan juga meresponi berita itu, Mas. Berita itu saya respon, saya tanya ke Pak Manajer soal gimana ini sudah ada statement gini-gini. Ya kalau dari tim sebenarnya juga ingin secepatnya. Terus tak tanya lah, tim sudah pernah berkunjung ke sana belum sama sekali. Kan informasi akan ada uji coba jadwal penggunaan stadion loh. Itu belum jelas. Ya ini berarti kan manajemen baru sekedar omong-omong. Ya kan. Nah sekarang kan untuk mempercepat penggunaan, bisa menggunakan stadion ini kan tidak hanya jangan ngomong-ngomong di media ataupun ngomong-ngomong kosong antara mereka dengan teman-teman yang circle-nya itu, tapi ini kan harus ada approach, harus ada pendekatan ke Pemkab ini seperti apa. Jangan malu-malu untuk sowan gitu loh. Apapun PSSI ini ada di Sleman kok, gitu loh. Jadi kolaborasi antara pemerintah daerah, terutama Pemkab Sleman dengan PSSI ini, meskipun sekarang PSSI ini pure swasta, tapi jangan lupa dulu yang membiayai ini siapa? Tetap Pemkab Sleman kok. Ya kan, dulu waktu zaman pakai APBD diperbolehkan, kan uangnya Pemkab Sleman, APBD-nya Sleman yang dipakai, bukan APBD-nya manajemen yang sekarang gitu. Nah makanya ini harus ada kulon-uwunya ini seperti apa. Pernah nggak manajemen ini soan ke Pemkab gitu? Nah itu, nah cobalah mendekat gitu kan. Kalau kemarin sih soal stadion itu ya sudah beberapa lalu. Bersurat Pak. Ya bersurat aja, ya kan nggak cukup bersurat, kan harus kenalan. Nah, sekarang dengan Pak Wabub, dengan Bupati baru ini Pak Harto ya. Atau ya ini Pak Harto ini juga orangnya cukup familiar, cukup terbuka, ambil enak kok. Maksudnya kan bisa diomongkan gitu. Punya kedekatan juga sebenarnya sama PSS kayaknya. Ya sangat dong, beliaunya itu kan dulu sekda. Ya enggak Pak? Ya, dulu sekda, dan beliau sebelum sekda ini kan pasti juga birokrat juga di Sleman gitu kan. Bahkan dua pejabat ini begitu resmi menjabat, mereka langsung meninjau kelaikan stadion gitu. Ya, ini kan hari ini kalau nggak salah gandang wakilnya kan. Hari ini artinya kan ya serius benar ingin mengusahakan iyalah agar stadion ini cepat selesai loh, biar PSS bisa langsung gunakan. Ya karena
kepentingannya Pemkab Sleman di situ besar. Karena apa? Ini salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dari tiketing, dari sewa stadion ini kan bisa didapat oleh Pemkab Sleman. Apalagi sekarang usumnya efisiensi kan. Banyak anggaran-anggaran pemerintah ini yang masih belum jelas apakah ini bisa dilanjut ataukah ini ditarik ke pusat gitu kan. Nah, dengan adanya keinginan dari Wabub ini untuk segera PSS bisa main di situ agar penyerahan Stadion Maguwarjo dipercepat. Ini kan sebenarnya kabar baik. Sudah ada approach dari Pemkab gitu kan. Ya kita berharap ada mungkin presiden klubnya atau manajemen atau pengurus atau siapa yang punya akses dengan Pak Bupati atau Pemkab ketemulah gitu kan. Ya kita berharap ini hanya suudon aja Bang. Kita berharap ini suudon dan ternyata di belakangnya mereka kan juga sudah pernah ke sana. Kita kan nanyanya dengan Mas Kopong ini yang kadang-kadang juga jawabannya juga kadang luput gitu loh. Gitu ya Bang ya. Gila. Dari isu yang beredar ya kemarin-kemarin sih Pak. Ya, Kemarin-kemarin beberapa waktu lalu kita sempat wawancara manajemen dan sebagainya. Gua jarene barboto Pak. Bisa digunakan habis lebaran. Nah ya makanya kan gini loh. Maksudnya ini kan ada progres nyata dari Pemkab. Dari Pemkab sendiri kan mengejar ke PUPR agar stadion ini segera diserah terimakan. Ya toh, tanpa harus menunggu lebaran. Nah, pertimbangan PUPR menyerahkan ini lebaran ini kan pasti ada hal yang mereka perhitungkan itu loh. Nah, ini pertimbangannya apa? Apakah ini karena struktur? Saya pikir enggak kan. Apakah ini karena lapangan? Nah, kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas kemarin sudah diinspeksi dan dari tim PSSI ini sudah menginspeksi belum kelayakan stadionnya. Kan harus ditinjau oleh badan PT Liga kan untuk menginspeksi ini. Nanti setelah keluar suratnya baru bisa digunakan oleh PSS Sleman. Tapi mungkin ini sama-sama mengejar ya, maksudnya koordinasi dulu dengan Pemkab, nanti tugasnya bagi-bagi. Pemkab ini ke PUPR-nya, kemudian manajemen itu ke PT Liga. Agar apa? PT Liga segera turun untuk menginspeksi. Sudah oke belum gitu kan. Kemudian dari Pemkab mengejar ke PUPR untuk segera menyerah terimakan. Ya gitu loh. Jadi ini kerja bareng, ya kan. PSS ya butuh, Pemkab ini juga butuh terkait dengan bermainnya kembali PSS Sleman di Stadion Maguwarjo. Jadi dua-duanya butuh. Nah, kan ya nggak lucu. Misalnya Pak Bupati kalau Pak Wakil yang ke manajemen, kan harus sebaliknya toh. Ya toh. Nah, begitu loh. Ya semoga saja ini suudon saya. Kita berharap sudah dilakukan oleh manajemen gitu kan. Karena manajemen raglung Kopong lakoke ya gitu Pak. Kalau kan tinggal nemu Pak Hardo ya. Nah, tinggal ketemu Pemkab gitu kan, ngobrol gitu. Tapi kan kamu kan bukan orang manajemen. Iya. Kamu kan cuma ngintil manajer. Guyu Satrio guyu. Bahagia banget Satrio nek mbuli Kopong itu. Oke, kita sudah hampir sejam lebih ini kita ngomong-ngomong. Bang, terakhir Bang, untuk kita berapa skor besok? Ya sih menang 1-0 sampai pas. Wah ini biasanya tepat ini. Tepat. Tepat. Oh Pak Nanto? Ya yang penting menang. Yang penting menang dulu lah. Ya apakah itu menangnya 4-3 kek, 3-2 kek, apa 5-1, 5-4, yang penting menang. Yang penting menang dulu untuk mengembalikan motivasinya gitu kan. Nek lu Bang jangan begitu loh, bisa saja loh. Jenengan kok bisa ngomong nak aku tepat? Hah? Prediksi tepat. Wah maksudnya prediksi tepat kan belum selesai saya ngomongnya. Prediksi tepat betul atau tepat salah gitu loh. Gitu. Dia Satrio begitu menang.
Tapi waktu final PSIM Bayangkara 2-1 bener loh itu. Hah? Bener loh itu. Ya itu satu di antara prediksinya gitu kan. Ya tapi untuk kali ini saya sepakat dengan prediksinya Kokong lah. Harus menang lah, harus menang. Oke, itu tadi pembahasan kita soal PS Sleman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.